Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya negara-negara bisa tetap tertib di dunia yang sebenarnya nggak punya pemerintah pusat? Kenapa ada negara yang berperang tapi di saat yang sama mereka tetap ikut perjanjian HAM, aturan perang, atau kerjasama internasional? Ternyata jawabannya nggak sesederhana karena negara kuat atau karena ada hukum internasional. Hubungan internasional jauh lebih kompleks dari itu. English School menawarkan cara pandang yang unik. Pendekatan ini mencoba menjelaskan dunia bukan hanya dari sisi kekuatan kayak realisme dan bukan juga dari sisi aturan atau kerjasama seperti liberalisme. English School menggabungkan semuanya, kekuatan, norma, aturan, sampai nilai kemanusiaan untuk melihat bagaimana negara sebenarnya berinteraksi dan membentuk tatanan global. English School lahir dari kegagalan proyek akademik di Amerika yang saat itu terlalu didominasi cara berpikir realis. Karena diskusinya mentok pada isu kekuasaan dan kepentingan nasional, Kenneth Thompson akhirnya memilih pindah ke Inggris dan mengajak Herbert Butterfield membentuk British Committee. Tujuan mereka saat itu sederhana. Mereka ingin menciptakan pendekatan yang lebih melihat hubungan internasional itu lebih luas. Nggak cuma soal power, tapi juga mencakup norma, moral, aturan, dan bagaimana negara benar-benar berinteraksi. Dari ruang diskusi itulah tokoh-tokoh seperti Martin Wick, Hadley Bull, dan Adam Watson mulai mengembangkan fondasi pemikiran yang kemudian dikenal sebagai English School. Yang pertama itu adalah international system, di mana negara berinteraksi di bawah anarki seperti realisme. Dan di sini fokusnya itu adalah pada kekuasaan, militer, dan juga survival. Lalu yang kedua itu adalah international society, di mana negara ini tidak hanya berinteraksi, tapi juga bersepakat membangun aturan, norma, dan institusi seperti diplomasi, hukum internasional, dan organisasi global. Nah, ini adalah inti dari English School, di mana keteraturan global muncul dari kesepakatan negara, bukan sekedar kekuatan. Tiga itu adalah World Society. World Society ini fokus ke komunitas manusia global. Di sini ada nilai moral, ada HAM, keadilan, dan juga solidaritas. Di sini aktor non-negara ikut masuk. Ada lembaga swadaya masyarakat, individu, komunitas adat, gerakan global, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang kita mau membahas mengenai kelebihan dari English School. English School ini memiliki sejumlah kelebihan yang penting yang membuatnya itu menjadi pendekatan yang kaya secara analisis. Jadi pertama, kelebihan dari English School itu adalah pendekatannya yang holistik. English School menggabungkan kekuatan material, institusi, dan nilai moral dalam satu kerangka. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan dunia hanya menjadi soal kekuasaan atau soal kerjasama, tapi melihat seluruh dinamika tersebut secara bersamaan. Yang kedua, English School ini menjelaskan keteraturan dalam anarki. Jadi, kalau realisme itu menekankan bahwa dunia bersifat anarkis, English School melangkah lebih jauh dengan menjelaskan bagaimana keteraturan tetap muncul melalui konsep international society tersebut. Nah, teori ini menunjukkan bahwa aturan, norma, dan institusi itu mampu menahan anarki agar tidak berubah menjadi konflik terus-menerus. Yang ketiga, English School ini mencerminkan kompleksitas dunia nyata. Jadi, English School ini melihat bahwa negara bisa bertindak berdasarkan kepentingan, tapi juga berdasarkan nilai dan kewajiban moral. Nah, pendekatan ini lebih sesuai dengan kenyataan politik global yang tidak sepenuhnya itu egois atau sepenuhnya itu idealis. Yang keempat, kekuatan historis dan filosofis. Jadi, English School ini penjelasannya itu tuh menggunakan sejarah dan filsafat politik. Nah, English School ini mampu menjelaskan perubahan hubungan internasional dari periode Westphalia, kolonialisme, sampai globalisasi. Lalu yang kelima, beri ruang untuk etika dan HAM. Tidak seperti realisme, English School bisa menjelaskan isu moral dalam hubungan internasional. Selain ada kelebihan, English School ini juga punya kelemahan. Nah, yang pertama, pendekatannya terlalu normatif. Karena sangat bergantung dengan sejarah dan penalaran yang filosofis, pendekatan ini tuh jadi sering dianggap kurang memenuhi standar ilmiah positivis yang menekankan bukti empiris dan metode yang terukur. Kedua, English School ini tuh dirasa konsepnya itu kurang tegas karena tiga konsep tadi yang international system, international society, dan world society itu kadang tuh sering kali tuh tumpang tindih dan gak selalu jelas kapan sebuah interaksi ini termasuk dalam sistem ini tuh dapat menghasilkan analisis yang terlalu fleksibel. Yang ketiga, dari English School ini tuh dianggap terlalu Eurocentrik atau terlalu membiaskan Barat.
gitu. English School ini kan lahir dari pengalaman sejarah Eropa kan. Kan itu muncul beberapa kritik yang menilai kalau teori ini kurang mampu menjelaskan dinamika politik global South, terutama terkait kolonialisme, ketidaksetaraan struktural, dan pengalaman non-barat. Keempat, English School ini tidak punya posisi final dalam isu sensitif. Nah, ini memicu perdebatan internal antara kubu pluralis dan solidaris yang membuat teori ini menjadi sulit untuk diambil posisi tegasnya dalam isu-isu seperti intervensi kemanusiaan. Akhirnya, English School sering tidak memberikan jawaban kebijakan yang pasti gitu. Yang kelima, English School ini dianggap kurang responsif terhadap isu kontemporer karena pendekatannya sangat historis. Jadi English School ini kesulitan menangani isu baru seperti geopolitik, kecerdasan buatan atau AI, terus keamanan siber, lalu ada climate security, ekonomi digital global, dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi itu dia kelebihan dan kelemahan dari English School. Thank you so much for watching. Bye bye.